Bayangin kamu mau pakai Instagram atau Facebook, lalu muncul pilihan seperti ini. Setuju datamu dipakai atau bayar? Kelihatannya seperti pilihan bebas, tapi kalau nggak ada alternatif lain, apa itu masih bisa disebut pilihan? Meta adalah perusahaan di balik Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Di Indonesia, hampir semua pengguna internet terhubung ke salah satu platform ini. Bukan cuma untuk komunikasi, tapi juga untuk bisnis dan iklan. Karena itu, Meta bukan sekadar aplikasi, tapi sudah jadi infrastruktur digital. Model consent or pay artinya pengguna dipaksa memilih. Seperti, contoh, izinkan data pribadi dipakai untuk iklan, atau bayar supaya bisa pakai tanpa iklan. Masalahnya, karena Meta sangat dominan, banyak orang dan pelaku usaha tidak punya alternatif nyata. Di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasal 25, pelaku usaha yang punya posisi dominan dilarang menyalahgunakan kekuatannya, termasuk kalau dia menetapkan syarat sepihak atau memanfaatkan ketergantungan konsumen. Dalam konteks ini, consent or pay bisa dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan. Model consent or pay dianggap melanggar pasal 5 ayat 2 Digital Markets Act Uni Eropa karena memaksa pengguna memilih antara dua hal, menyetujui pelacakan data pribadi untuk iklan atau membayar agar dapat menggunakan platform tanpa pelacakan. Dalam praktiknya, pengguna harus menukar privasi dengan uang. Akibatnya, persetujuan yang diberikan tidak benar-benar bebas. Karena itu, Digital Markets Act mewajibkan platform besar atau gatekeeper mendapatkan persetujuan yang freely given, menyediakan alternatif layanan yang setara bagi pengguna yang menolak pelacakan, dan melarang paywall yang bersifat diskriminatif. Aturan ini menegaskan satu prinsip penting, privasi pengguna tidak boleh dikorbankan demi keuntungan model bisnis platform digital. Model consent or pay yang diterapkan oleh platform Meta menunjukkan penyalahgunaan posisi dominan, sebagaimana dilarang dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Melalui kebijakan ini, Meta memaksa pengguna memilih antara menyetujui pelacakan data pribadi atau membayar agar tetap dapat mengakses layanan. Pilihan tersebut tidak setara, karena sebagian besar pengguna tidak memiliki alternatif realistis selain menyerahkan data pribadinya. Akibatnya, akses layanan menjadi bergantung pada pengorbanan privasi, sehingga Meta menetapkan syarat perdagangan yang bersifat eksploitatif dan merugikan konsumen. Dampaknya bukan cuma ke pengguna individu, UMKM, dan pengiklan kecil, sangat bergantung pada sistem iklan Meta. Ketika data dan algoritma dikuasai satu platform, ini mengakibatkan pesaing sulit masuk, dan pasar menjadi tidak seimbang. Pengaturan platform digital di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pendekatan ex post, yaitu penegakan hukum yang dilakukan setelah pelanggaran terbukti. Pendekatan ini berbeda dengan Uni Eropa, yang telah menerapkan pendekatan ex ante melalui Digital Markets Act, di mana aturan berlaku sebelum pelanggaran terjadi. Di Indonesia, belum ada konsep resmi gatekeeper atau platform strategis yang wajib mematuhi aturan khusus. Praktik persaingan digital masih dinilai menggunakan pasal-pasal umum dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Sebaliknya, Uni Eropa secara tegas menetapkan gatekeeper berdasarkan ukuran pengguna, omzet, dan kekuatan pasar. Perbedaan juga terlihat dalam aturan perilaku digital. Indonesia belum memiliki larangan spesifik seperti self-preferencing atau penggabungan data tanpa persetujuan. Di Uni Eropa, aturan ini diatur secara jelas, termasuk kewajiban interoperabilitas. Dalam hal konsen dan data, Indonesia belum secara tegas melarang model consent or pay. Uni Eropa justru menuntut adanya pilihan yang setara bagi pengguna dan melarang praktik yang membatasi kebebasan tersebut. Dari sisi kelembagaan, kewenangan KPPU masih terbatas dibandingkan Komisi Eropa yang dapat melakukan audit algoritma dan tindakan cepat. Sanksi pun berbeda, di mana Uni Eropa dapat mengenakan denda hingga 20% dari omzet global. Perbandingan ini menunjukkan pentingnya pembelajaran bagi Indonesia untuk mengarah pada pendekatan ex ante yang lebih preventif dan adaptif terhadap ekonomi digital. Inilah yang disebut pendekatan ex ante, bukan menunggu pelanggaran terjadi, tapi mencegah sejak awal. Pendekatan ini penting di pasar digital, karena kalau terlambat, kerugiannya sudah tidak bisa diperbaiki. Consent or pay bukan cuma soal privasi, ini soal kekuasaan di pasar digital. Indonesia perlu belajar dari Digital Markets Act agar hukum persaingan usaha bisa melindungi konsumen, UMKM, dan masa depan ekonomi digital.